Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-16 mulai. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir, dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan, demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Nah, dari bacaan kita, maka yang pertama kita memperoleh pelajaran penting, yaitu bahwa ketika Tuhan menyuruh Musa dengan misi yang besar, maka Tuhan juga memberi petunjuk-petunjuk yang lengkap. Tuhan memberitahu kepada Musa bahwa nantinya kamu akan menuju ke Mesir, kamu akan bertemu dengan para tua-tua Israel, lalu kemudian akan menghadap ke Fir'aun, lalu perkataan apa yang harus kamu sampaikan, lalu respon Fir'aun seperti apa, Tuhan sudah memberitahu semuanya. Bahkan Tuhan memberikan jaminan ketika nanti Fir'aun memberikan respon yang tidak sesuai harapan, Tuhan akan mengacungkan tangannya atau Tuhan akan memberikan perlawanan kepada Fir'aun. Dan pada akhirnya orang-orang Israel akan bisa berhasil keluar dari Mesir. Jadi saudara, Musa sudah diberitahu dan diberi jaminan bahwa misi besarnya pasti akan berhasil. Ketika kita tarik dalam kehidupan kita, maka demikianlah perbuatan Tuhan atas kita. Ketika Tuhan kasih misi besar dalam hidup kita, baik dalam konteks keluarga, konteks perusahaan, konteks gereja, konteks masyarakat, kita akan dipakai oleh Tuhan menjadi apa? Kita akan diberi beban, diberi misi besar seperti apa? Maka yakinlah, Tuhan akan memberikan petunjuk yang lengkap, Tuhan akan memberitahukan semuanya, Dia akan memberikan hikmat, bahkan Dia siap memberikan jaminan bahwa kalau ada tembok-tembok persoalan di depan, Dia akan turut menyelesaikan. Jadi, kita percaya, kita terima misi besar dengan sukacita. Kita terima tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan pada kita, karena Dia menjamin akan membuat kita mampu dan berhasil melaksanakan misi besar itu. Terbukti di pasal-pasal selanjutnya, Musa berhasil untuk membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Lalu kemudian, saudara, pelajaran yang kedua yang kita lihat dari ayat-ayat tadi adalah orang-orang Israel yang berada di Mesir tidak beribadah di sana. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa harus dikeluarkan? Kenapa harus dibebaskan? Lalu kemudian orang-orang Israel beribadah. Kan bisa beribadah di Mesir. Tidak demikian, saudara. Kenapa? Karena orang-orang Israel sedang dalam kondisi rohani yang benar-benar merosot ketika dibandingkan pada zaman Yusuf dan zaman Yakub. Lalu kemudian mereka sebagai budak.
maka tidak mungkin mereka bisa beribadah secara leluasa kepada Tuhan. Mereka belum memperoleh petunjuk-petunjuk, mereka belum kenal betul tentang Allah Abraham, Ishak, dan Yakub karena jarak yang ratusan tahun ketika diukur dari kehidupan Yakub. Jadi mereka memang harus dipisahkan dulu, harus dikeluarkan dulu dari Mesir agar bisa beribadah secara murni, beribadah secara benar kepada Tuhan. Ditambah lagi Mesir juga punya kepercayaan-kepercayaan setempat. Mesir juga penyembah dewa-dewa. Oleh karena itu, untuk menghindari pengaruh-pengaruh, menghindari orang-orang Israel terkontaminasi dengan kepercayaan Mesir, maka mereka harus dipisahkan dulu, harus dikeluarkan dulu dari Mesir, sehingga mereka bisa beribadah secara benar kepada Tuhan. Dan ini menjadi gambaran bagi kita semua, orang-orang percaya masa kini. Kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan ketika masih ada dalam kegelapan. Kita tidak bisa menyembah Dia secara benar ketika kita masih ada di dalam belenggu dosa. Maka kita harus dikeluarkan dulu, harus dibebaskan dulu, harus dipisahkan dulu dari dunia, dari perbudakan dosa. Lalu kemudian kita beribadah kepadanya. Nah saudara, saya ingin memberikan arti tambahan, yaitu arti kiasan. Ayat-ayat tadi berkata bahwa orang-orang Israel keluar dari Mesir 3 hari perjalanan, lalu kemudian mereka beribadah. Kenapa harus 3 hari? Ada maksud apa? Memang pada waktu itu, pada konteks perikop tersebut, tentu saja belum bisa diketahui maksud dari 3 hari. Yang kita bisa lihat adalah bahwa 3 hari perjalanan dari Mesir akan ketemu padang gurun. Dan disitulah orang-orang Israel beribadah. Tetapi ketika kita lihat kepada konteks sekarang, ternyata 3 hari ini juga memiliki maksud kiasan, maksud alegori. 3 hari ini menunjuk kepada peristiwa di mana Yesus mati sampai dengan Yesus bangkit, lalu setelahnya gereja Tuhan beribadah kepada Tuhan. Kita tahu bahwa gereja mula-mula berkumpul, beribadah, memecahkan roti, yaitu adalah pada hari Minggu, 1 hari setelah Sabat. Hari Minggu itulah hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi 3 hari menunjuk kepada hari kebangkitan. Dan di saat itulah orang-orang percaya beribadah kepada Tuhan sampai hari ini. Jadi ternyata di dalam Alkitab tidak ada yang kebetulan. Ada maksud tertentu dan pada masa Musa belum diketahui. Mereka hanya tahu bahwa pada hari yang ketiga mereka sudah berada jauh dari Mesir, ya, untuk kemudian mereka beribadah. Tetapi kita yang hidup di masa sekarang, kita sudah tahu tentang peristiwa kematian dan kebangkitan yang membutuhkan waktu 3 hari. Berarti ini adalah sebuah gambaran bahwa kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Lalu kemudian pada hari yang ketiga, pada hari Minggu, hari kebangkitan, orang-orang percaya beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah bukan hari Sabtu, tetapi hari Minggu. Karena kita merayakan kebangkitan Tuhan. Kita merayakan sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Itulah pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari cerita tadi atau dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Yang ketiga, yang terakhir, orang-orang Israel keluar dari Mesir tidak dengan tangan hampa. Mereka adalah budak, tentu secara ekonomi lemah. Karena budak itu dibayar atau tidak dibayar terserah tuannya. Tetapi Tuhannya Israel, Tuhan kita semua, adalah Tuhan yang penuh kasih. Mengeluarkan orang-orang Israel dari Mesir, melengkapi juga dengan bekal. Tuhan menggerakkan hati orang-orang Mesir, dan kemudian mereka bisa memberikan bekal kepada orang-orang Israel. Bahkan dalam bentuk perhiasan-perhiasan. Nah, saudara, pelajaran apa yang kita bisa ambil untuk praktis kehidupan kita? Kalau Tuhan ingin kita keluar dari kegelapan, ingin keluar dari perbudakan, dan mungkin ada kerugian-kerugian yang harus kita terima karena kita tinggalkan kegelapan dosa, maka yakinlah Tuhan pasti ganti. Memang orang-orang Israel pernah mengeluh. Mereka bernostalgia dengan Mesir.
Ketika di padang gurun mereka ingin kembali lagi ke Mesir karena mereka merasa rugi meninggalkan Mesir. Tapi mereka lupa kalau ketika mereka keluar, Tuhan sudah ganti. Tuhan sudah bekali, Tuhan sudah modali mereka dengan pemberian berharga dari orang-orang Mesir. Barang-barang berharga itu benar-benar mereka miliki dalam jumlah yang banyak. Nah, jadi kalau saya dan saudara dibebaskan dari perbudakan dosa, dan mungkin ada kerugian di situ, yakinlah Tuhan sudah ganti bahkan lebih. Jangan bangga lagi dengan kehidupan lama, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan akan kehidupan sekarang dan kehidupan lama. Lalu kita menyesali karena kita sudah ditebus dari dosa. Justru karena kita sudah ditebus, kita adalah orang-orang merdeka. Nilai kita lebih tinggi daripada kita sebagai budak dosa. Jadi itu yang kita bisa lihat pagi hari ini. 3 pelajaran penting kiranya menjadi bekal dalam perjalanan hidup kita. Kita bangga memiliki Kristus, kita kuat dalam iman kepada Dia. Karena tanggung jawab besar, misi besar, pasti disertai dengan penyertaan yang besar juga. Disertai dengan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, petunjuk-petunjuk Allah yang lengkap. Sehingga misi sebesar apapun kita pasti akan menikmati keberhasilan. Dan jangan lupa, orang-orang yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, dia harus beribadah, dia harus memuliakan Tuhan, dia harus bersyukur kepada Tuhan. Karena memang tujuan Tuhan menebus adalah supaya kita mempermuliakan Dia. Dan jangan berhitung dengan Tuhan dalam hubungan dengan kehidupan lama. Tuhan sudah pisahkan kita dari dosa, sudah keluarkan kita dari kegelapan, dan Tuhan ganti semua kerugian-kerugian itu.